Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian MSC Provinsi Indonesia edisi hari ini, hari Jumat, tanggal 2 Februari 2024. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita merayakan pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Sesuai dengan hukum Taurat yang kita bisa baca dalam kitab Keluaran pasal 13 ayat 2, di mana di sana dikatakan bahwa anak-anak sulung bangsa Israel itu adalah milik Tuhan. Karena itu pada usia yang ke-40 hari sejak kelahiran, mereka harus dipersembahkan ke Bait Allah. Dan sebagai orang tua yang taat kepada hukum Taurat, itulah yang dilakukan oleh Yosef dan Maria pada hari ini. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita membaca bacaan-bacaan kitab suci hari ini, maka kita dapat menarik sebuah benang merah di sana, yakni hidup yang dipersembahkan kepada Allah yang berpusat dalam diri Yesus Kristus. Dalam bacaan Injil kita mendengarkan pribadi-pribadi seperti Simeon dan Hana, mereka yang siang malam berada di Bait Allah. Mereka mempersembahkan dirinya untuk melayani Allah. Dan puncak persembahan diri mereka itu adalah ketika menatang dan mempersembahkan Yesus kepada Allah Bapanya. Juga kita mendengarkan kisah Yosef dan Maria yang juga menjadikan Yesus sebagai pusat persembahan hidupnya. Mereka dipilih oleh Allah untuk melahirkan dan membesarkan Yesus, sehingga Yesus bertumbuh menjadi semakin besar, semakin berhikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Bagaimana dengan kita? Saudara-saudari yang terkasih, ketika kita dibaptis, ketika kita menerima tubuh dan darah Kristus, saat itu kita menerima Yesus menjadi bagian dari diri kita, bagian dari hidup kita. Yesus yang kita terima adalah Yesus yang telah mempersembahkan dirinya kepada Allah Bapanya sebagai kurban bagi keselamatan untuk banyak orang. Yesus yang samalah yang kita terima, sehingga Yesus bekerja di dalam diri kita untuk mendorong hati kita hari demi hari, sehingga kita dimampukan untuk menjadi pribadi-pribadi yang juga mempersembahkan hidup kita sebagai kurban bagi Allah untuk keselamatan bagi banyak orang. Karena itu saudara-saudari, tidak heran bahwa dalam diri orang-orang Kristen ada dorongan-dorongan alami untuk berbuat baik, untuk menolong orang lain, untuk mengampuni, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus. Itu secara alami dirasakan oleh orang-orang Kristen. Menjadi orang-orang yang berkorban untuk keselamatan orang lain adalah DNA orang-orang Kristen. Ada dua pilihan bagi kita, apakah kita menjadi orang-orang Kristen KTP, atau mungkin malah menolak Yesus dengan menolak suara-suara Yesus yang bekerja dalam diri kita, ataukah pilihan kedua, kita menjadi orang-orang seperti Simeon, Hana, Yosef, dan Maria yang mengikuti dorongan-dorongan tersebut, sehingga hari demi hari persembahan diri kita kepada Allah menjadi keselamatan bagi banyak orang semakin diperbaharui dan mencapai kepenuhannya ketika kita mengorbankan diri sepenuhnya seperti Yesus sendiri demi kemuliaan Allah dan keselamatan bagi banyak orang. Dan pada akhirnya itulah yang membuat kita diperhitungkan sebagai warga kerajaan Allah dalam hidup yang kekal nanti di rumah Bapa kita. Semoga demikian.